Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Supriyo menjelaskan pentingnya masyarakat Indonesia untuk beralih siaran dari analog ke digital merupakan langkah penting dalam mewujudkan Indonesia melek siaran digital dengan konten-konten bermanfaat dan aman bagi pemirsa, terutama untuk tayangan siaran yang dibuat untuk anak-anak. Berikut penjelasan Ketua KPI Pusat terkait apa itu ASO. Yang hadir via Zoom itu saya lihat hampir 1.000 orang yang hadir secara daring. Ini belum banyak mengetahui tentang apa sih TV digital itu. Nah, sebelum saya beranjak ke situ, nanti ada sebuah film dari saya terkait dengan televisi digital. Nah, mendingan kita saksikan dulu, baru nanti kemudian saya kasih tahu apa itu TV digital. Karena video ini bisa menggambarkan apa itu televisi digital. Hai guys, ini kita lagi nonton TV di Bengkulu di salah satu keluarga yang kebetulan berhak menerima set-top box. Ya, TV-nya baru dipasang set-top box, coba lihat gede banget, ya, bagus. Itu set-top box-nya diberikan oleh SCM MTech Group. Bu, namanya siapa, Bu? Ibu? Eli Eriawati itu. Nah, Ibu Eli, gimana Bu setelah Ibu menerima set-top box dalam melihat TV, apakah lebih jernih atau Ibu cerita lagi? Lebih jernih dan lebih terang. Oke, kalau Bengkulu kan slogannya Bengkulu bahagia, Ibu lebih bahagia dong. Oke guys, ini usaha maksimal dari pemerintah, kemudian pihak swasta, lembaga penyiaran, dalam hal ini tentu saja Indosiar dan SCTV kolaborasi, dan saya sebagai Ketua KPI berharap kolaborasi ini terus ditingkatkan agar kualitas penyiaran kita itu meningkat, ya, tayangan di lewat televisi itu meningkat, dan tentu saja yang diuntungkan itu adalah masyarakat, termasuk ibu ini. Oke Bu, bilang luar biasa gini Bu. Luar biasa. Pemerintah dan swasta ini pihak industri ya televisi, itu memberikan set-top box secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memang tidak mampu membeli set-top box, ya. Jadi secara konstitusi dia wajib disubsidi oleh pemerintah. Teman-teman melihat di video tadi, itu TV-nya itu TV jadul. Ibu Bapak sekalian, TV jadul. Nah, TV jadul itu saya datang ke rumah pertama. Saya tanya, Ibu hiburannya apa? Hiburannya cuma satu Pak, televisi, kata dia. Kalau internet itu menurut Ibu itu masih barang yang mewah. Internet ya. Jadi hiburannya cuma televisi. Apa yang Ibu lihat? Itu cuma satu stasiun televisi doang yang bisa dilihat. Dan gambarnya itu nggak jernih. Jelek banget gambarnya. Aduh nggak nyaman. Jadi televisi yang cuma satu-satunya alat hiburan buat ibu itu ternyata nggak bisa dilihat dengan jernih. Itu pun cuma satu saluran. Nah lalu kita pasang set-top box. Yang di atas tadi itu, di atas TV bentuknya kayak box, ya kotak gitu. Atau orang juga sering bilangnya dengan decoder. Ya. Ketika dipasang set-top box, yang pertama bukan cuma satu saluran yang dapat dilihat, tapi banyak banget. Ya. Dia bisa lihat Indosiar, bisa lihat SCTV, ya, bisa lihat semua TV swasta nasional yang tayang di situ, ya, di daerah Bengkulu, plus dengan TV-TV baru. Tadi saya sebut ada Mentari TV di tayangan tadi. Ya, Mentari TV muncul. Ini TV khusus anak-anak, Mentari TV. Wah, itu ibunya happy banget lah. Karena dia bisa melihat tayangan yang begitu banyak, dan yang kedua kualitasnya itu jernih. Kualitas gambarnya jernih. Ya. Dan inilah yang disebut dengan TV digital. Ya. Jadi bukan internet. Kalau dulu TV-nya analog ya tadi gambarnya nggak jernih. Cuma satu saluran yang dapat ditonton.
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dikatakan di pasal 60 ayat A-nya bahwa 2 tahun ya setelah undang-undang ini ditandatangani oleh presiden, maka kita beralih ke televisi digital. Jadi 2 November 2020 ditandatangani oleh Bapak Presiden, maka 2 November 2022 kita sudah harus beralih ke TV digital. Ya. Jadi TV kita yang pertama kualitas gambarnya akan jernih. Beda dengan yang dulu. Yang kedua, jumlah program siarannya itu akan semakin banyak. Ya, Ibu itu tadi melihat ada 17 televisi. Mungkin buat Kota Bandung ini lebih banyak jumlah televisinya. Di KPU Pusat itu kurang lebih sudah ada 40-an televisi yang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tetap ya atau izin bersiaran. Nah, ini nanti dia pun akan bersiaran pula. Jadi dengan kita beralih ke TV digital, maka masyarakat itu sebetulnya akan dimanjakan. Nah, KPI ini juga akan bertransformasi ke arah digital. Semoga ya di tahun depan ini Ibu Bapak pengawasan tidak lagi manual, tetapi juga memakai teknologi yang lebih canggih. Karena jumlah televisi akan semakin banyak. Nah, apa sih dampak lain? Migrasi ini dari analog ke digital itu nanti akan menyisakan frekuensi yang namanya digital dividen atau bonus digital. Kenapa? Karena sisa tadi akan diberikan untuk internet. Jadi selain kita bicara broadcast ya penyiaran, nanti kita juga akan diuntungkan dari sisi broadband. Setelah 2 November 2022 sangat dimungkinkan untuk Indonesia beralih dari 4G ke 5G. Ya. Karena ada alokasi frekuensi untuk membuat 5G. Jadi interkoneksi, kemudian tidak ada lagi ya buffer begitu ya. Jadi internet akan tersambung dengan sangat cepat, ya koneksi akan sangat cepat, ya dan perkembangan teknologi akan berkembang cepat seiring dengan perkembangan broadband yang 5G.